النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram. Jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi barya bahriya masyhuriya mustura'ina makanu. Sahibu hadil kitab, sahibu hadil kutub. Wa man syarahahu li kulli niyatin salihah wa ala ma nawawi salafun as-salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ta'limul Muta'alim. Wa yanbaghi li ahli ilmi, dan sudah seharusnya bagi orang ahli ilmu, baik proses belajar maupun sudah saat mendapatkannya, sudah seharusnya untuk apa? Alla yudilla nafsahu bit-tama'i fi ghairil matma', untuk senantiasa tidak tomak pada yang bukan tempatnya, yakni maksudnya tidak tomak, tidak mengharap sesuatu dari makhluk. Kalau sampean mencari ilmu, sejak awal memang usahakan bersih dari harapan-harapan duniawi. Walaupun akan selalu ada, biarkan ia jadi bonus saja. Sampean ngapalin Quran, terus kemudian dapat beasiswa S1, S2 berkat hafalan Quran. Biarkan itu jadi bonus. Jangan menjadi target. Target kita adalah Allah ridho. Kalau Allah ridho, semoga ditempatkan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Target kita bisa memuliakan orang tua. Kurang lebih begitu. Atau panjenengan jadi ahlul ilmi yang dimaksud di sini bukan sebagai seorang santri, tapi wali santri misalkan. Ini wajah-wajah sudah sepuh-sepuh. Ya, karena kalau tiba-tiba langsung ngapalin Quran, kadang-kadang cuman menang apa? Menang gaya tok. Menang gaya tok. Jadi lagune koyo nang kaset, tapi tajwidnya orang kena. Ya sudah, tidak apa-apa, tetap semangat itu harus diapresiasi. Tapi kemudian yang tidak boleh meleset adalah putra-putri kita. Putra-putri kita. Ya wis, aku rapal ora apa-apa, tapi aku seneng karo wong hafal Quran, aku seneng karo wong ahli ilmu, dengan berharap nanti putra-putriku menjadi ahli ilmu, ahli Quran. Seneng saja sudah istimewa, apalagi khidmah. Karena nyaris tidak ada jalur kecuali jalur itu. Bagi orang awam yang ingin putra-putrinya menjadi solih-solihah, ahlul ilmi, ahlul Quran, tidak ada jalur kecuali jalur itu menjadi jalur muhibbin. Tidak ada jalur. Nah, ada orang pengen anaknya hafal Quran, sama ahli ilmu, sama ahli Quran benci, ngerasani, gelendengi di belakang. Wah, jauh. Oh, tapi hafal Quran mung kayak elek nganune akhlaknya ini. Siapa yang dicari tidak ada jeleknya di muka bumi ini. Kajarane kiai tapi kok ini. Kau cari sepanjang belum nabi, bukan belum sih, sudah tidak ada ya. Sepanjang bukan nabi, kalau dicari aibnya pasti ketemu. Sukut aja. Kalau ada orang alim, ada habaib, ada gus, ada kiai, ada asatidz dan sebagainya, dihafal Quran, ahli ilmu, satu ketika Allah bukakan aibnya di depan matamu, menengok. Tapi saya harus menasihati. Siapa kowe menasihati Habib barang? Sudah,
Yang menasihati yang di atasnya. Kita husnudzon. Inilah yang hilang di akhir zaman ini. Jadi kabeh kepengin menasihati, sampai sing dhuwur dinasihati karo sing ngisor. Mumet kan? Ono profesor dinasihati karo mahasiswa. Pak Prof, itu kayaknya penelitiannya salah deh. Ini kan profesor langsung biar coba. Dalam strata ilmu dunia saja ada tingkatannya, apalah lagi ada ilmu akhirat. Maka kalau kita santri, apalagi setengah santri, luwih-luwih seprapat santri ngajine seminggu ping pindho. Kan seprapat santri. Ya ora seprapat lah 10%. Ngono terus kemudian ngomentari habaib. Ini kalau habaib ini terlalu habaib ini terlalu keras. Ngopo sampean kuwi? Nanti kita malah kena madharatnya. Kalau beliaunya dicaci, dimaki, ya kita tahu bahwa setiap orang yang dicintai oleh Allah maka pasti diuji dengan cara dihabisi di sosial media dan sebagainya. Boleh jadi beliau itu la yazid wa la yanqus, tidak bertambah GR ketika dipuji dan juga tidak jatuh ketika dimaki. Beliau sudah stabil imannya. Lah kita yang turut memaki, turut menghina dan sebagainya, beliaunya upgrade, kitanya downgrade, rugi dewe. Maka ngene lah Mas, gampang. Nek ono dua tokoh, yang satu itu sampean cintai, yang satu tidak kau cocoki, yang kau cintai silahkan subio bahasa Indonesianya apa? Dipuji-puji, tapi bagi yang tidak selaras dengan dirimu jangan kau caci. Jadi kalau ada orang mengajak mencintai kita siap, tapi kalau ada orang mengajak benci kita tinggal ngopi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya karena kita tidak tahu hakikatnya seseorang. Yang paling rugi dari kita membenci para ahli ilmu, para habaib, para kiai, para kus dan sebagainya, yang paling bahaya adalah anak cucu kita nanti jauh dari ilmu. Karena kita tidak tahu siapa-siapa yang ternyata ketika malam menjadi kekasih Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sepakat ya? Oke, jelas? Understand? Cetha? Kalau disuruh mencintai siap? Siap. Disuruh membenci? No way, no. Kita tidak tahu hakikat. Kita tidak tahu sejati. Nek sing cocok silahkan ikuti, dipuji, yang tidak cocok diam saja. Kita husnudzon. Ada hal yang kita tidak tahu atau ada banyak hal yang kita belum nyanda. Segitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tuh. Baik. Saya rasa jelas ini ya, ngaji kitab Ta'limul Muta'alim itu kita biar tahu adab-adab mencari ilmu. Kita ini kan pembelajar, jangan sampai ngaku santri tapi nek karo kiai ngrasani. Jangan sampai ngaku santri sama habaib menggunjing di belakang. No. Nah, jangan sampai. Itu hal yang paling menjauhkan diri kita dan keluarga kita, juga nutfah kita nanti. Nutfah itu apa? Mani. Sak keturunan kita nanti akan jauh dari ilmu. Woi, maniman banget Mas. Betul. Nah, maka kalau disuruh mencintai, ada tokoh ini, yang cocok kita cintai, kita puji, yang tidak cocok udah kita tinggal diam, tidak usah diikuti, tanpa membenci dan tanpa mencaci. Setuju? Sepakat? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, gitu aja. Selamat kita insya Allah di akhirat, di zaman akhir. Nah, berikutnya wa yataharraza amma fihi madallatul ilmi wa ahli. Lah ini langsung ada. Dan sangat menjaga seorang ahli ilmu, seorang pembelajar, seorang santri, seorang mahasiswa, mahasiswi yang pengen dapat ilmu manfaat itu harus menjaga, ya taharraz, menjaga amma fihi madallatul ilmi, sesuatu segala hal, sesuatu yang bisa merendahkan ilmu atau kesan merendahkan aja jangan. Contoh kesan merendahkan, saya taruh kitab ini di bawah, ini kesan merendahkan. Walaupun saya tidak merendahkan, tapi jelas ini kesan merendahkan. Bahwa kitab begini paling pol begini, yang paling jangan sampai adalah begini. Nah, ini kesan merendahkan kalau begini. Di sini masih ada yang memperbolehkan, tapi paling aman begini.
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begini. Sampean pas ijik calon karo calon bojone. Itu pada saat WA-an gitu. Terus kemudian kangen, itu HP ditaruh di mana? Boleh sering dengan HP taruh di sini. Aduh, kangen banget. Nek ora diapakan? Dicium. Kayak gitu itu natural atau dibuat-buat? Natural. Jadi kalau saya mencintai kitab, saya mencintai buku, saya mencintai Al-Quran, terus kemudian saya cium gini, natural, bukan bid'ah. Aneh. Itu bukti cinta sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu penghormatan. Wong cewek HP ini dicium-cium kok, padahal cewek neng kono. Ini kitab isinya ilmu. Ini Al-Quran, habis sebelum baca, setelah baca, cium. Perkara wajar, itu perkara natural. Jelas ya? Belum lagi nanti diperpanjang nanti pada saat sampai umroh. Umroh itu rasanya itu kalau sudah ketemu Ka'bah, ditempel, dicium, diklesot-klesot dan sebagainya. Orang berkata musyrik bid, wah musyrik bid, tapi ini rindu. Namanya rindu. Sampai di luar kota masing-masing. Saya pokoknya sekarang husnudzon wis ora ono sing jomblo lah gini. Kasihan dari dulu dihina terus. Misalkan telepon-teleponan sama istri pada saat di luar kota. Gimana? Ada muahnya enggak? Ada atau tidak? Ada. Nek enggak ada ke cintamu garing. Kan ada toh muahnya. Habis itu gimana? Dicium kan? Sehat. Di dalam HP itu apa ada istri? Enggak ada. Itu perkara natural karena cinta, karena rindu. Ya ora ono hukume, dihukumi barang. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Ya tapi ora apa-apa lah. Bagi yang menilai bid'ah ya kita hormati, wis gitu aja. Wis kuwi rasa nglakoni wong jarimu bid'ah, nek aku ya ora tak lakoni wong iki natural karena rindu karena cinta. Kitab sama, saya kalau ketemu kitab, saya ketemu sama Habib Ahmed, habis baca kitab langsung gitu. Kenapa? Cintanya pada ilmu. Di sana disebutkan asma Allah, wah tak terhitung. Disebutkan asma Allah tak terhitung. Dulu banyak sekali kisah orang menemukan serpihan atau potongan kecil gitu dari ayat Al-Quran. Di sana ada Ismuhul A'zam, nama Allah, Al-Aziz atau Ar-Razzaq atau Al-Alim begitu. Terus kemudian ia bersihkan, debunya dibersihkan, habis itu kasih minyak wangi taruh di atas. Itu menjadi wasilah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ke futuh. Futuh itu artinya apa? Kebuka ilmunya. Itu. Maka penghormatan kita kepada apapun yang terkait dengan ilmu itu akan membuat berkah di dalam ilmu itu sendiri dalam proses belajar. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, wa yakuna mutawadhi'an, dan ahli ilmu itu sudah seharusnya dia tawadhu. Ya, kemarin sudah saya contohkan Imam siapa? Abu Hanifah. Ibunya bilang, Nang, Nu'man, tolong saya diantar, saya mau ngaji ke seorang ulama yang ada di sana. Padahal ulama tersebut itu murid anaknya. Tapi beliau seorang anak, karena ibu yang perintah langsung. Nggih. Naam. Ajal, bala. Naam, ajal. Yes. Monggo, nggih. Kula dherekake. Begitu sampai sana itu ibunya minta fatwa langsung. Ulama tersebut, kenapa tidak minta fatwa anakmu saja? Enggak, saya mau dari panjenengan. Itu imam mempunyai fa'antang. Coba nek sampean, ibu kandhani angel loh. Jauh. Sangat tawadhu. Itulah ahli ilmu. Ahli ilmu. Masya Allah. Dan man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang tawadhu, Allah nanti yang angkat derajat. Allah yang angkat derajat. Allah yang angkat derajat. Insya Allah. Saya melihat sedemikian rupanya orang alim sangat menghormati sesama orang alim. Sebenarnya karena dengan hal itulah Allah akan angkat derajat.
Karena itu Allah angkat derajat. Masya Allah. Wa yakuna mutawaddi'an, dan seorang ahli ilmu itu harus tawadu. Harus tawadu. Tawadu itu andap asor. Maksudnya dia merasa bahwa ilmunya belum seberapa. Kemudian melihat sesama ahli ilmu itu lebih tinggi dibanding dirinya. Kalau toh minang bacaannya kurang bagus dibanding diri, mungkin dia bagian itunya kurang tapi bagian pendalamannya lebih. Oh tapi kayaknya pendalamannya kurang jos, mungkin bagian riyadhahnya dia lebih. Terus temukan 1000 cara hati ini untuk husnudzon, dapat mengunggulkan yang lain dibanding diri sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada seorang imam namanya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini salah satu madzhabul arba'ah. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu ya sering datang kepada seorang kiai desa, kiai cilian lah. Imam Ahmad bin Hanbal itu kiai gede. Istilahnya ulama besar. Kenapa ulama besar? Banyak orang dari beragam kota, banyak orang dari beragam negara datang untuk belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Datang. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, beliau sering datang kepada kiai kecil, kiai desa. Namanya Syekh Bishr Al-Hafi. Nah, Syekh Bishr Al-Hafi. Sampai yang tidak terima siapa? Yang tidak terima murid-muridnya. Ya Imam, wahai Imam Ahmad, kau ini menjadi gurunya para guru. Datang ke sini orang untuk belajar tafsir, datang ke sini orang untuk belajar fikih, datang ke sini orang untuk belajar hadis, usul fikih, qaid dan sebagainya. Balaghah, batik ma'ani, bayan, sirah dan sebagainya. Datang orang berdatangan kepada engkau. Tapi engkau ini malah datang kepada kiai kecil. Namanya siapa tadi? Lali. Namanya siapa tadi? Bishr Al-Hafi, Syekh Bishr Al-Hafi. Kata beliau Imam Ahmad dengan sangat tawaduknya, beliau bilang begini, ya kali aja kau betul wahai nang santri, orang datang ke sini untuk belajar tafsir, hadis dan sebagainya, banyak ilmu. Tapi untuk belajar mengenal Allah itu aku belajar dari Syekh Bishr Al-Hafi. Mengenal Allah. Memang ada apa dengan Bishr Al-Hafi? Ada apa? Kok sampai gurunya para guru saja datang ke situ, ke kiai kecil namanya Bishr Al-Hafi. Saya kasih contoh dari beberapa contoh. Satu aja. Syekh Bishr Al-Hafi. Syekh Bishr Al-Hafi itu pernah jalan sama beberapa muridnya, tiba-tiba ada orang yang selesai mabuk gitu, baunya masih bau apa? Bau nogo ya. Bau apa? Baunya kayak gitulah. Tapi sudah sadar. Pas saya bisa lewat, terus kemudian anak muda langsung sungkem salim. Terus pergi. Syekh Bishr itu bilang gini sama santri-santrinya. Betapa mulia anak muda itu. Dia orang yang husnudzan kepadaku. Husnudzon dia menyelamatkan dirinya, sementara aku yang dihusnudzoni belum tentu selamat. Sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? Paham atau belum? Berarti Syekh Bishr Al-Hafi kan dihusnudzoni sebagai orang yang baik, sebagai ulama besar. Menurut anak muda ini, dia husnudzoni. Syekh Bishr sendiri mengatakan, aku yang dihusnudzoni belum tentu benar. Tapi dia yang husnudzon kepadaku pasti benarnya. Paham atau belum? Orang husnudzon ada yang salah? Tidak ada. Dia sungkem seperti itu karena jiwa pengen husnudzon. Itu pasti benar. Tapi saya yang dihusnudzoni, yang disubiu, belum tentu selamat. Maka husnudzon dia menyelamatkan dirinya. Mudeng atau mubeng? Mudeng atau kesuwen? Maksudnya beliau sendiri itu walau disalamani tetap yo balik husnudzonnya. Masya Allah. Jadi ngerasani ini ngerasani api. Itulah
pola-pola orang-orang salafun saleh masih di kurun-kurun awal. Kalau kita ya Allah ngrasani kadang ngrasani elek ngono ngarepe nganggo bismillah dhisik. Bismillah aku ora niat ngrasani lho ya. Ki mong cerita apa none. Ki aja mulai ngaji ning kok alah sembuh serang. Ya Allah, dah. Saya rasa cukup ini ngaji Ta'limul Muta'alim. Insyaallah besok kita akan lanjutkan lagi. Kita masuk di ngaji kitab Unwanul Hikam. Kita Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Amin. Wa la yaghurrannaka haddun jarrahu kharaqun. Janganlah engkau tertipu oleh keberuntungan duniawi yang dihasilkan oleh sikap kasar, sikap memaksakan kehendak, ya. Fal khurqu hadamun wa rifqul mar'i bunyanu, karena sikap kasar itu dapat menghancurkan, sedangkan kelemah lembutan seseorang itu bunyanu, dapat membangun hubungan, membangun kebaikan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi itu ya, jangan sampai kita mendapatkan keuntungan duniawi karena sikap kasar kita. Sikap kasar. Zaman jadi bos bisa semena-mena, bisa banget semena-mena. Tapi semena-mena seperti itu jangan dikira itu adalah keuntungan. Itu hanya keuntungan yang cuman duniawi, tapi sebenarnya yang sedang kau bangun adalah bom waktu untuk runtuh nanti. Karena setiap juragan, setiap bos itu sepanjang dia masih manusia dan dia hidup di dunia, tidak ada yang namanya dunia itu senang terus, betul? Dunia ini dunia, bukan surga yang kalau kadung senang tidak akan susah. Dunia ini dunia, hari ini senang besok bisa susah. Bos-bos, juragan-juragan ini ngilik sapa ngerti sama dadi juragan. Dadi juragan sing soleh gitu ya, sing baik sama karyawan, jangan meres karyawan, sing samahah, memiliki hati yang longgar, ditambahi itu dan sebagainya. Terus kemudian jangan suka mengadu domba antar karyawan. Pokoknya jaganilah nek sampe dadi juragan. Kon jagani ya. Jadilah yang soleh. Kenapa? Karena tidak semua kita ini pasti akan terus nasibnya. Hari ini jadi juragan besar. Bayangkan ketika jadi juragan besar tapi karyawan itu hanya karena tidak mampu, hanya karena digaji tiap bulan lah dia akhirnya diam. Sebenarnya nang ati meh ngomong, Pak, pomone tak balik Pak, aku sing dadi karyawanku Pak, asli tak idek itu Pak. Pomone. Jangan sampai dia membatak demikian. Jangan sampai. Ono sombonge. Ya Allah. Ngerti kene weh mangan wi angel, dadak buka HP larang kok ngono kuwi karo muni iki larang iki. Nggo tuku kowe entuk. Kan ada tuh sing karyawan. Oh, juragan jengkong. Oh, salah. Satu ketika dibikin bangkrut itu karyawan. Satu ketika dibikin bangkrut itu juragan. Ini karyawan gimana bunyinya? Kapok muka pan. Tapi kalau ada kemudian juragan, bos, dia itu nganggap karyawan itu kayak anak dhewe, kayak sedulure dhewe, kayak kakak, kayak adik, masih keluarga. Jadi kalau anaknya karyawan itu sakit, takoni, anak sehat berapa? Sehat, alhamdulillah. No, anak tuh kok kejajan, kayak vitaminnya aku tuku vitamin. Ini satu ketika juragan tadi itu bangkrut. Ini karyawan bilang apa? Ya Allah, saya tidak tega Pak. Daripada Bapak tidak punya tempat tinggalnya saya bareng aja tidak apa-apa. Oh, banyak yang nawari.
Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Banyak yang peduli. Maka mumpung zaman lagi dibikin kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala, asli Mas, jangan kasar. Ojo semena-mena. Benar, ojo semena-mena. Masya Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Sampai Rasulullah sendiri diingatkan oleh Allah. Bukan diingatkan, diberikan sentuhan-sentuhan, diberikan guiding, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dengan sebab rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kamu bersikap kasar, lagi berhati kasar kepada mereka, niscaya mereka menjauh dari sekelilingmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Masya Allah. Ya Aisyah, kata Rasulullah, ya Aisyah, innallaha rafiqun. Allah itu lemah lembut. Yuhibbur rifqa, sehingga Allah mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi, dan Allah memberi kepada kelembutan itu apa? Ma la yu'ti 'alal anfi, apa-apa yang tidak Allah berikan kepada kekerasan. Jadi Allah kasih rahasia-rahasia hebat, rahasia-rahasia luar biasa. Ada hal-hal yang tak terkuak di balik kelembutan seseorang itu, yang tidak ada hal itu kecuali di dalam kelembutan, tidak ada di dalam kekasaran. Ya. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, dan Allah tidak memberi keistimewaan tersebut kecuali di balik kelembutan. Dalam bahasa yang lain Rasulullah SAW ingatkan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah innallaha rafiqun. Wahai Aisyah, Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifqa, Allah suka kelembutan. Fil amri kulli, dalam setiap urusan. Dalam setiap apa? Urusan. Ya, saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Karena pada saat sudah kadung jengkel ki, jengkel kok. Aku ki jengkel iki. Jengkel kok ngomong, yo jelas. Awil bari kayu nyesel gitu ya. Kita nyesel kalau habis jengkel, kalau habis marah. Masya Allah nyesel, jujur nyesel. Tapi ya terjadi. Padahal yang paling ideal orang itu andai pun jengkel misalkan sama anak atau sama keluarga, itu sebenarnya jengkelnya itu hanya di kes saja, di zahir saja. Sementara hatinya yang paling ideal itu sayang. Cuman kadang kalau kita sudah marah, sudah kadang kasar, jengkel itu terlalu menjiwai gitu loh. Ada kehusyuan gitu loh. Repot. Harusnya itu acting saja, harusnya acting saja. Terus akhirnya solusinya bagaimana? Para ulama menyebutkan kalau kau marah, ya, kau marah, terus kemudian terlanjur marahmu itu kasar, terlanjur kasarmu itu. Umum kita kan setelah itu menyesal, betul kan? Pas menyesal itulah istighfar, astagfirullah nanti. Saya memang seorang hamba ya Allah, mengatur diri aja tak bisa. Pinginku sing api-api, tapi mau keceplos. Ngomong kok ngono kae. Ini real ndak? Nyata kan? Nyata. Bareng ngono nyesel. Lah nek wis lebar nyesel, istighfar, malam itu doakan orang yang pagi kita marah-marahi. Entah itu karyawan, entah itu anak dan sebagainya. Yang paling ideal misalkan anak. Ya. Terus esok tukok ke sate. Ya. Maksud saya begini, kita ini orang awam lah. Suruh terus, apik terus, angel. Sabar itu gampang mas. Yang sulit itu sabar terus. Oh benar. Syukur itu gampang. Sing sulit, syukur terus. Termasuk tahajud itu gampang. Sing sulit, Anda nih kok. Jomblo itu gampang. Sing luwih gampang. Jomblo terus. Bila sungkawa. Insya Allah. Ya Rahman. Itu luar biasa. Jadi karena kita orang awam, nggak mungkin selalu baik. Maka nek dong pas memang elek, ya sudah kita akui keburukan kita. Njaluk ngapura. Ojo terus nyari pembenaran, ya Allah.
tadi itu saya marahnya baik loh ya Allah. Walah, ngaku ini salah. Ngaku saja kalau diri kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, betul? Maka ada sekian banyak doa, termasuk ini doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah, Kau yang maha hidup, yang maha mengatur kehidupan. Birahmatika nastaghits, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Bukan dengan sholatku, sholati wagu. Bukan dengan posoku, poso Senin Kamis bengi sahur isu, sahur mana? Ya Allah, maka birahmatika nastaghits, dengan rahmat Engkau aku mohon pertolongan. Aslih lana sya'nana kullahu, Kau perbaiki, Kau beri yang terbaik apapun tentang diriku. Wala takilna ila nafsina tarfata ain, dan jangan Kau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri, karena orang tahu dadi. Orang tahu dadi. Kita berserah pada diri kita sendiri itu tidak pernah jadi. Kita berserah pada otak kita. Iki ketoke ngene. Let telung dino wingi aku salah kok. Yo telung dino, kadang-kadang wis 3 tahun. Aku entuk kuwi geblondrok, Dik. Jangan gitu. Salah ora istikharah lah, nek kadang ini bismillah inilah yang terbaik gitu toh. Kenapa? Karena ada kaul lagi dari Imam Ghazali mengatakan bahwa pemberian keinginan yang terbaik, kata Imam Ghazali, keinginan yang terbaik adalah yang sudah terjadi. Yang terjadi itu yang terbaik, cari hikmahnya dan sebagainya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali lagi fokus bahwa diri kita ini walau saat kita ada di atas awang-awang, ada di atas lagi istilahnya, pokoknya lagi jaya gitu, jangan sampai kasar, semena-mena, jangan sampai. Ya, umpamane wis kere nesu terus, umpamane wis susah kere jomblo nesunan mana? Ya Allah, jangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yahrimir rifqa yahrimil khair. Siapa orang dia tercegah dari sifat lemah lembut, berarti dia tercegah dari kebaikan. Ya Allah. Rawahul Muslim. Imam Muslim ini yang meriwayatkan. Kemudian dalam masih riwayat Imam Muslim lagi, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanza'u min syai'in illa syanahu. Sungguh segala sesuatu yang dihiasi kelembutan maka akan menjadi indah. Sebaliknya tanpa kelembutan segala sesuatu itu pasti nanti jadi buruk, jadi jelek. Ya ada saat-saatnya lah Mas, ada saatnya. Saat kita memang harus marah, yo marah, tapi sambil doa di dalam hati. Rasulullah sendiri pada saat mengeksekusi mati seseorang itu dalam rangka nolong, bukan dalam rangka dendam. Ya, dalam rangka nolong agar terkurangilah siksa yang ada di akhirat, kan nolong. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW ingin dihukum karena dia baru saja zina, terus kemudian akhirnya dihukum oleh Rasulullah sampai meninggal. Maka para sahabat berkata, alangkah celakanya si wanita tadi. Rasulullah tidak terima. Tahu apa kalian? Jangan begitu. Justru dia yang minta dihukum di dunia karena dia ingin selamat di akhirat. Yang punya arti juga bahwa Rasulullah menghukum orang tersebut karena menolong urusan yang lebih panjang, yakni akhirat. Alhasil sampai menghukumnya Rasulullah SAW saja dalam rangka rahmatan lil alamin. Allah Nabi Musa malah jelas lagi, idhaba, kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, idhaba, pergilah kalian berdua, ila fir'auna innahu tagha, kepada Fir'aun sebab dia itu orang yang zalim, ya. Faqula lahu qaulan layyinna, katakan wahai engkau berdua kepada Fir'aun qaulan layyinna, perkataan yang lemah lembut, la'allahu yadzakkaru aw yakhsha, boleh jadi dia nanti akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kau tuturkan, atau dia minimal takut lah. Ini berkata kepada Fir'aun.
Maka ada orang yang datang kepada Harun ar-Rasyid, ya. Orang datang kepada Harun ar-Rasyid, kemudian dia mengingatkan yang kasar, maka Harun ar-Rasyid mengatakan, apakah engkau ini lebih baik dari seorang nabi, dan apakah aku ini lebih buruk dari Fir'aun sampai engkau melegalkan kasar kepadaku? Wong orang yang terbaik pada masanya yakni Nabi Musa menasihati orang terburuk pada masanya ini Fir'aun, itu saja disuruh qaulal layin, perkataan yang lemah lembut. Lha kuwi kisah kurang lebih begitu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Namun demikian kita tetap harus husnudzan apabila ada pendakwah yang tegas. Boleh jadi beliau punya dalil lain, atau boleh jadi di dalam hatinya isinya doa. Tidak boleh membenci. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Masih ingat prinsip awal ya? Masih ingat tadi itu? Ya. Tetap husnudzan. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. Yang terakhir kitab ini sudah lama tidak dibaca. Dibaca atau tidak ini kitab hadisnya? Saya. Haddatsana Yahya ibnu Ayyub. Haddatsana Yahya ibnu Ayyub telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ayyub, wa Qutaibah dan Qutaibah, wa Ibnu Hujr dan Ibnu Hujr. Qalu, mereka bertiga berkata, haddatsana Ismail, menceritakan kepada kami Ismail, wa huwa Ibnu Ja'far. Ismail itu adalah nama lain dari Ibnu Ja'far. Anil Ala, dari Ala, an Abi, dari abinya Ala, dari bapaknya Ala. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ulama zaman dulu riwayat yang panjang-panjang kayak gini, ini termasuk pendek, panjang-panjang kayak gitu dihafal. Aku tahu ngapal kayak isine kewolak-walik dah umat. Sing penting hadise jelas saya baca dalam kitab hadis, selesailah wis lah. Usah yang tidak mampu ya memang tidak mampu gitu aja, sing mampu dilakoni. Maksudnya kita mending baca kitab saja daripada ngarang kan. Ngarang salah maneh, wah buat gitu. Mending baca. Nah, apa isi hadisnya? Ya. Qal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma naqasat shadaqatan min malin." Tidak pernah akan berkurang harta yang disedekahkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan, dan tidak pernah akan turun derajatnya ya orang yang memaafkan kecuali justru bertambah derajatnya, bertambah kemuliaannya. Jadi kalau sampean memaafkan atau meminta maaf bukan malah gengsi, itulah yang membuat diri kita punya harga. Sorry to ya kon njaluk ngapura, kono sing salah kok. Kon njaluk ngapura, bukan begitu. Apalagi orang sudah datang minta maaf sama Mas. Kang Mas, saya minta maaf ya, saya salah dan sebagainya. Nah, atau bener, aku sing bener kan, wong kowe sing njaluk ngapura. Ora usah gaya-gaya. Tinggal bilang, saya juga minta maaf. Gitu. Ada dalam kitab namanya An-Nawadir, kisah-kisah langka. Iblis itu pernah kerentek. Kerentek bahasa Indonesianya, Bang? Ya, terbersit ingin taubat. Ya, taubat. Yang nangkep geliat, maaf kok iblis toh. Yang pengen tobat maaf Fir'aun. Yang pengen tobat siapa? Fir'aun. Fir'aun ingin tobat, dalam bersitan hatinya itu ditangkap oleh iblis. Dilihat koyo niki guys meh Fir'aun meh apik, oh bahaya gitu. Maka kemudian dialog antara iblis. Nah, iblis itu setan. Setan itu ada yang minal jinnati wanas. Berarti ada dari jenis jin dan ada dari jenis manusia. Pokoknya dorongan buruk dari jenis jin atau dari jenis manusia namanya setan. Kan gitu ya. Nah, ini dari golongan jin. Nah, golongan jin. Berarti setan dari golongan apa? Jin. Ngon. Kok iso nih zaman pengen tobat lah iya.
Aku wis tuwa kok iki. Saya sudah capek. Ngaku Tuhan wis. Ya. Dolanan wong wedok tiap dino kan. Ya, wis pol-polan udah capek. Tapi jangan kau bertobat. Kalau sampai kau bertobat, derajatmu turun. Besok kau akan direndahkan. Ngon. Mikir Fir'aun. Ya memang begitu dialog. Fir'aun mikir, iya juga ya Tan ya. Lah piye? Iku dhisik. Oh berarti aku terus elek. Yo padha kan tak konconi. Karena kan memang kita berteman. Ya sudahlah, kita memang jelek. Ya sudah nanti tobatnya nanti aja. Nah, terus kemudian tercetuslah satu dialog. Tapi ketahui ngon. Ada yang lebih jelek dibanding kita berdua. Lu siapa? Apa ana sing luwih elek dibanding dhewe? No. Siapa? Orang yang sudah jelas-jelas dimintai maaf, dia tidak kasih maaf. Itu orang yang lebih jelek dibanding kita berdua. Ngono, iya. Setan karo siapa? Fir'aun. Itu versi kitab An-Nawadir. Jadi kalau sudah ada orang jelas-jelas meminta maaf, ya wis to Mas. Mosok mbok eling-eling we. Enggak bisa, saya tidak bisa memaafkanmu. Kau dulu menikah begitu saja. Wah. Kayak India ya. Kayak film maksudnya. Jangan begitu. Saya ulangi ya, wa mazadallahu 'abdan bi'afin illa 'izan. Dan tidak bertambah bagi seorang hamba yang mampu memaafkan kecuali justru yang bertambah adalah kemuliaannya. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidak ada orang yang tawadhu merendahkan dirinya di hadapan orang lain karena Allah, kecuali justru Allah angkat derajatnya. Merendahkan justru diangkat. Ya Allah. Ada 3 poin dari hadis ini, rawahu Muslim. Dan ada 3 poin. Poin yang pertama, seorang yang bersedekah tidak berkurang, justru bertambah. Mas, kalau sudah nemu prinsip seperti ini tuh pegangnya yang mantap. Jangan setengah-setengah. Yo bertambah sih bertambah, cuman aku sesuk butuh pulsa lo yo. Jangan ragu-ragu. Yang mantap pasti bertambah. Akan diberi di waktu yang paling tepat. Kalau lillahi ta'ala Mas, sedekah paribasane misalkan 10.000, itu tidak akan dibalas dengan 1 juta atau bahkan dengan 2 juta. Itu mungkin akan dibalas dengan seorang istri berikut rumahnya. Ngono sing mantap. Tuh gimana? Ora sak mau pilih pisan Ustaz. Yo. Maksudnya kita itu sedang bicara innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang mantap. Maksudnya kalau ini sudah jelas perkataan Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim, apanya yang diragukan? Les gitu. Wa mazadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Dan tidak bertambah kecuali kemuliaan bagi orang yang mampu memaafkan. Dadi wis di ngapura wis. Di Singapura. Sak jero-jerone loromu wis tetep di ngapura. Walaupun lebar yo tang ngapura. Gitu. Tapi tetap di ngapura ya. Wa matawadhu ahdun lillahi ya, ada lillahi illa rafa'ahullah. Karena ada orang yang tawadhu tidak lillah. Siapa orang tawadhu tidak lillah? Adalah seseorang ketemu orang kaya menghormati karena kekayaannya. Pak Bos, assalamualaikum Pak Bos. Wah, lancar ya? Lancar. Oh dikit lah. Dia menghormati. Oh begitu sing teko surat Pajero gret. Sing teko wonge nganggo Supra, alah cah kuwi. Jangan begitu Mas. Kalau ada tamu jangan begitu. Serius Mas, jangan begitu. Jangan. Saya sudah sering pesan sama anak-anak yang pada nyantri itu. Pokoknya siapapun tamu datang ke sini hormati dengan sama. Hormati. Kalau toh ada kita melebihkan penghormatan kepada siapa? Kepada ahli ilmu kita lebihkan penghormatannya. Kepada para habaib kita lebihkan penghormatannya. Tapi kalau karena kekayaannya 2/3 agama kita luntur Mas.
Yo paling gampang wis ngono kuwi, sampean duwe kanca sugih teko mengko omahe sampean karo duwe kanca kiri teko mengko omahe sampean. Saya tanya, tanggapan sampean sama atau beda? Sama atau beda? Wah, yo piye ya? Nek tak gawe podo kok yo beda. Sama Mas, tapi samanya bukan sama-sama merendahkan, sama-sama menghormati. Jadi kalau menghormati orang kaya boleh, kenapa? Karena memang ini sifat saya. Buktinya apa? Kemarin ada orang kiri juga saya hormati sama. Tak gawe teh podo persis, panasnya podo, gelasnya podo. Ngono. Lah kok teh tok duwene kuwi kok. Paham Mas ya? Penceton lho, penceton. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.